Ini masuk dah. Ini ketuanya juga terang. Sama ada Ketuanya tadi. Lihat ya. Kena ada bang asamnya. So, mulai record sudah. Selesai punya kartu din. Yang kotanya belum tadi tuh. Modul 2.1C2 itu nggak bisa dibuka. Belum bisa dibuka yang diulang Kak satu-satu. Sama Renus diulang satu-satu. Diulang dari satu. Diulang dulu dari satu-satu, dari 1.1 tuh dibuka sedikit-sedikit. Oh ya nanti tuh. Pasti bisa. Punya aku kemarin kayak gitu. Punya setting ulang. Itulah penyakit punya kemarin tuh. Kasih infonya. Bingung aku cari. Bisa juga kalau nggak ada dikerjakan, bisa nggak mau dia. Bisa jadi oleh yang apa namanya yang kemarin yang tanya masalah rombel tuh. Itu kan belum isi itu. Nah, bisa jadi itu. Punyaku di RTL-nya lagi. Masalah komunitas itu yang belum isi. Komunitas tuh kah? Komunitas belajar. Yang 1 sampai 5 tuh kah? Iya. Oh, itu enak jatuh. Oke, kakak-kakak terlihat sudah kakak? Ya, kelihatan. Oke, rencana tindak lanjut yang kita bahas hari ini yaitu program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi 1 JP dari sinkronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak, ini ada lagi disuruh sebelum berdoa, ini sesuai narasi. Biasanya kita berdoa dulu. Oke. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Kakak-kakak, mungkin kita disuruh semedi sebentar, mengheningkan cipta sebentar. Bagaimana untuk menenangkan hati dan pikiran kita supaya kita fokus belajar. Oke, silahkan kakak-kakak, berapa menit? Oke, sudah menetapkan pikiran, fokus belajar, kita doa bersama kakak-kakak selayaknya kita sebagai umat yang beragama. Sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita, terlebih dulu kita berdoa agar apa yang kita lakukan bisa kita memperoleh manfaat, memperoleh hikmat kebajikan untuk kita bisa melaksanakan tugas kita sampai selesai. Oke, kakak-kakak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Kakak-kakak, kesepakatan kelas kita lakukan sudah sering kita sepakati. Terus kakak-kakak, tujuan kita sesi ini
1 JP, 1 merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini kakak-kakak yang kita bicarakan. Nanti dari tindak lanjut ini juga tugas untuk kalian bikin bukti karya untuk diupload ya. PPM juga hampir sama alurnya seperti ini ya. Hampir sama. Jadi dari RTL ini kita belajar juga bagaimana cara kita melakukan aksi nyata, alur aksi nyata atau program yang hendak kita sampaikan. Terus untuk praktek baik nanti kakak-kakak untuk di PMM-nya ada 3 yang boleh kakak-kakak lakukan, pilih salah satu saja ya. Nanti saya juga kemarin sempat habis kami Zoom juga, ternyata 1 aja yang itu kami kemarin memang 1 aja juga karya yang kami upload di PMM. Kayak saya kemarin video pembelajaran ada teman yang modul ajar. Nah kalau video pembelajaran satunya harus minta persetujuan siswa ya, dengan dasarnya ada kalau nggak salah itu ada enggak, siswa aja, nggak ada sampai orang tuanya. Terus minta tanda tangan juga. Oke, ini rencana tindak lanjut yang kita bahas dan merefleksikannya. Ini waktu yang dilakukan di sesi ini. Kakak-kakak mulai dari sini. Kakak pilih dari angka 1 sampai 10 ini menyimak untuk belajar pada sesi ini untuk RTL ini. Kakak-kakak gunakan di kolom chat. Kakak pilih dari rentang nilai ini berapa di pelajaran sesi ini. Silahkan Kak. Belum chat kan? Oke, Kak Dastu 10. Udin 10, Kak Jamano 7, Kak Hendro 7, Marianus 7. Perwakilan yang 10, yang 7. Kak Hendro story. Nah, siapa yang story? Kak Hendro. Oke, kakak-kakak perwakilan yang antara Kak Artudin, Kak Dastu, itu yang 10 silahkan ungkapkan Kak, memilih angka itu. Terus yang 7 ada Kak Jam Anur, Kak Hendro,
Kak Marianus 8. Kalau saya Kak, Oke. Oke, silahkan Kak Artudin. kalau saya Kak milih 10 karena suka nomor 10 utamanya. Terus Idola Lionel Messi, Kak. Karena cuma suka nomor 10 ya? suka nomor punggung. Ya, kalau baju-baju tuh nomor 10 saya suka Kak, atau nomor 9. Oke, Kak Dastu, kenapa memilih nomor 10 dari kesiapan belajar ini? Kalau saya memilih nomor 10, kemungkinan niat hati dari pembelajaran hari ini agar mendapatkan nilai 10 itu, Kak. Amin. Oke, siapa lagi? Kak Jam Anur atau Kak Hendro? Yo, silahkan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Kita memilih 7 dalam 1 minggu itu, akhirnya 1 minggu itu ada 7 hari. Jadi yang terakhir itu yang ketutup Kak. Oke, ada hasil akhirnya Kak ya. Ya Kak. Oke, ada lagi. Kalau saya Kak Hama berarti pikiran itu Kak Jam Anur nih. Pokoknya hari ke-7 itu adalah hari akhir untuk menentukan apakah berhasil atau tidak kan gitu. Itu aja Kak. Oke, terima kasih. Itu pendapat Kak Marianus. Ayo 8 Kak Marianus sendiri. Mana Kak Dodi ini lagi sibuk? Mungkin ada itu tadi kepala sekolah. Untuk nilai 8 saya enggak berani ngambil 10 karena terlalu sempurna kalau udah 10. Jadi tengah-tengah 8 ya Kak? Iya. Oke. Biar ya. Kalau 9 aja udah. Oke, Kak Dodi 9. Kenapa Kak Dodi 9, Kak Dodi? 9 itu angka spesialnya berapapun dikali 9, total angkanya kalau dijumlah itu 9. Contoh, 9 dikali jumlahnya 9. 9 kali 2, 18. 1 nya tambah 8 jadi 9 lagi. 9 kali 3, 27. 9 tuh sangat Kak. Ya, 9. Kalau 9 tuh sangat. Dan mudah diingat ya Kak, kalau perkalian 9. Ya, mudah diingat. Oke, kalau saya kakak-kakak, kayak saya sama Pak Marianus itu suka angka 8. Kenapa? Saya suka itu karena hasilnya itu 8 itu bisa kan mutar di situ-situ nggak habis, terus ketika itu saya sukanya berada di tengah-tengah Kakak ya. Saya suka berada di tengah-tengah, angka yang aman kan. Di atas ada 2 yang lebih baik dari saya, di bawah ada 2 yang cukup dari saya kan 8, 7, 6, 9, 10. Saya suka berada di tengah-tengah, jadi saya bisa belajar dari yang di atas dan yang di bawah juga. Itu kakak-kakak kalau saya. Bagus kalau suka angka 10, berarti orangnya suka yang bagus-bagus juga. Dan kayak Kak Todi katanya ungkap angka 9. Oke, ayo aplaus untuk angka 10. Memang harus tantangan, perlu tantangan tuh harus. Jangan cari aman. Kalau Kak Dodi 9, kalau Kak Jam Anur sama Hendro 7, itu katanya sesuai penggenapan minggu ya Kak. Untuk 1 minggu itu pasti ada akhirnya, ada hasilnya yang mereka itu filosofi punya mereka. Hidup senior. Aplaus dulu senior. Aplaus dulu Kak Hendro. Oke Kak. Kak Sandi nih, mana Kak Sandi? Angka berapa Kak Sandi?
Kak Sandi timbul. Kak Puji yang belum nih ya, yang belum masuk nih Kak Sinyal Puji. Kak Sandi tadi sempat. Iya. Dia sempat masuk memang tadi Kak Sandinya. Ada Ya, nih di masuk. itu ada Luar lagi. Kak Sandi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kakak-kakak, tujuan pembelajaran tadi sudah ada yang di atas. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kakak-kakak, ini diperhatikan ada nanti lini masa seperti kita mengunggah video kemarin. Nah, itu. Mengunggah video kemarin, maka diminta untuk melihat waktu atau lini masa yang harus kakak lakukan, sama bukti karya itu hampir sama ya nanti ya. Oke, kakak-kakak refleksi awal. Kakak-kakak pembelajaran berbasis proyek. Ini kita dapatkan di modul 2 ya Kak. 2 titik berapa itu? Saya lupa. 2 titik berapa ini tentang berbasis proyek. Nah, gimana basis proyek? 2.6 ya. Proyek di kakak-kakak bagaimana alur yang kakak-kakak boleh nanti alur apa saja dalam pembelajaran berbasis proyek itu kakak baca, melihat kesiapan suara apa kemarin anak-anak itu. Nah, jadi itu kakak pahami lagi, kembali lagi bagaimana kita menyusun suatu berbasis proyek itu. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Oke, kakak-kakak silahkan. Bagaimana menurut kakak? Ungkapkan Kak. Siapa yang bisa mengungkapkan boleh? Ayo kakak-kakak. Bagaimana? Kalau saya Kak, sangat bagus Kak. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran ini berbasis proyek kita lakukan kolaborasi bersama dengan teman dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Sangat bagus Kak. Dalam kolaborasinya dalam kegiatan itu sangat membantu kita dalam kegiatan pembelajaran itu sangat bagus Kak bagi saya. Oke. Selama ini apa yang kakak dapatkan manfaat kalau kakak merasa bagus ketika kita berkolaborasi atau melakukan itu dengan rekan sejawat? Manfaatnya utamanya ya terbantu. Habis itu keringanan dalam pembelajaran atau kegiatan itu ada keringanan, terbantu. Habis itu pengetahuan dan pengalamannya ya kita dapatkan, misalnya dalam P5, saya contohnya dalam P5 kayak kami kan melakukan karya penghijauan dalam modifikasi dari sampah-sampah itu dibikin bak sampah, kayak botol-botol plastik itu dibikin tempat pot bunganya dikreasi menjadi bagus. Jadi ini kolaborasi sama teman-teman, pengetahuan kita bertambah Kak. Oke, benar kakak-kakak. Oke, ada lagi pengalamannya menurut kakak-kakak berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat itu bagaimana Kak di dalam komunitas? Saya coba telepon Kak Puji ya. Kak Puji. Tidur Kak Puji dia mungkin.
Nah, Kak Puji, masuk. Panjang umur. Suka. Masuk, banyak umur. Karena tempat saya itu hampir saya mau telepon nih sudah ngangkat. Mana Kak Puji? Kali lu aku kira malam, Kak. Sorry. Nah, Sibuk menebang Ya, pohonnya. yang pasti Kakak Puji sudah masuk. Oke, ayo siapa lagi Kak? Mengungkapkan perasaan apa perasaan sama pengalaman Kakak ketika ada melakukan kolaborasi bersama di komunitas. Dari Mandu Senam sendiri jadi bisa 2-3 orang Mandu. kalau saya Kak, untuk yang kolaborasinya saya bisa belajar langsung kepada rekan sejawat, misalnya ada kepala sekolah dan melakukan refleksi ya. Juga teman-teman yang lain bisa belajar baik dari saya maupun saya yang belajar dari mereka. Nah, gitu kalau menurut saya. Langsung belajar dari praktek atau aksi nyata yang dilakukan Kak lah. Ya. Oke, cukup. Yang lain ada lagi? Pergantian, kita lanjut ke slide berikutnya. Kakak, ini refleksi kita yang pertama. Oke. Yuk, Kak Senior. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Siapa yang bisa jawab? Silakan Kak. Satir. Nah, pegang ngomongnya. Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ayo senior. Ayo. Iya, ayo. Kak Jam Anur, Kak Marianus, Kak Dodi, Kak Dastu, Kak Puji. Ini untuk refleksi Ya, langsung yang ada situasi makna dan aksi itu ini. Lari nanti. Pemahaman kakak-kakak sudah di dalam komunitas itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Sudah ya? Kakak-kakak? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Saya kira sudah, tapi sudahnya itu ada nilainya seperti tadi ya, karena kita sama-sama karena kata yang berdampak untuk siswanya secara langsung itu tuh sebagian saja, tidak yang menjurus ke yang untuk program PJOK-nya masih dalam tahap ini. Jadi kakak-kakak seperti saya juga belajar untuk kemarin itu melakukan aksi nyata berupa yang kakak-kakak lakukan kemarin, merancang asesmen otentik itu, terus merancang proyek yang melakukan produk itu seperti apa. Nanti kakak-kakak sama-sama berdampak pada pembelajaran peserta didik itu seperti apa. Mungkin yang saya dengar kemarin dari kakak-kakak, kalau pembelajaran itu menjurus yang sering itu untuk kompetensi guru-guru ya Kak, untuk MM, tapi sedikit saja yang menjurus ke pembelajaran peserta didik kakak-kakak. Nah itu sama-sama kita
pahami karena di Kombel itu bukan hanya untuk guru-guru, tapi di Kombel itu harus berdampak juga proyek kita, program kita itu harus berdampak pada peserta didik. Sudah sebagian memang sudah, yang belum kita sama-sama belajar, harus itu proyek kita itu harus berdampak pada peserta didik. Bagaimana melibatkan POWIS ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap POWIS ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kakak? Sudah ya? Saya mana kakak senior, suara kakak senior. Bahasa Inggris enggak tapi ngerti aku, Kak. Itu apa? Iya, Kak. Oke, apa Kak? Ungkapkan Kak. Panjangan ini, Kak. POWIS ownership dalam pembelajaran PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ya, silahkan Kak. Pemahaman saya terhadap dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Iya Kak, sudah selama kita selama pembelajaran yang sekarang itu sudah kita lakukan walaupun tidak sepenuhnya yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah itu aja Kak. Oke. Yang lain ada tambahan? Sarapan. Story. Ada lagi? Kak Marianus? Pastinya kakak ini yang saya bilang tadi, ketika kakak bikin proyek itu, program itu, kakak harus melihat, mendengarkan suara, mendengarkan kemauan, melihat ownership mereka itu, apa yang mereka bisa lakukan ya dalam penerapannya di dalam dan antar materi itu melihat aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Kakak nanti kalau kakak bikin program itu, ini kan khusus untuk untuk PJOK, untuk boleh dari pendidikan gerak, yang bilang kemarin boleh tentang kebugaran, boleh tentang budaya hidup, ya budaya hidup positif, ya. Itu kakak-kakak bisa kembali lagi mempelajari ini, kaitkan dengan beberapa modul yang ada. Oke, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ya ini yang pertama itu keterampilan pedagogik guru ya. Tujuannya itu paradigma kita berubah dulu kakak-kakak. Ketika kita melakukan pembelajaran di PKG PJOK itu, setuju Kak ya, paradigma kita sudah berubah. Diri dan kelas dalam PJOK itu
Terus keterampilan, kita punya keterampilan, aku bilang kemarin sama kakak-kakak, kita punya modal yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, terus keterampilan menggerakkan rekan sejawat itu kakak. Ini saya juga masih apa namanya ya, masih belajar ini yang paling susah kakak-kakak ketika kita menggerakkan rekan sejawat kita. Ini yang agak sebentar, ini yang agak susah ya. Jadi kakak-kakak ada yang rekan yang sudah kita refleksikan, kita sampaikan kemarin kakak-kakak, ada yang rekan sejawat kita yang mungkin merasa itu tidak penting, yang kita lakukan membuat mereka capek, membuat mereka ribut ya. Ini kakak-kakak yang agak susah. Jadi kakak-kakak punya strategi itu, kakak-kakak punya pedagogi guru PJOK itu. Jadi kakak-kakak jangan sampai ketika kita mau bergerak, kakak-kakak terhambat untuk bergerak itu karena melihat orang lain. Jadi just lakukan, kakak-kakak lakukan apa namanya, perubahan itu mulai dari diri kita sendiri dulu kakak-kakak. Baru ketika mungkin orang lain melihat kita seperti ini, mungkin hati mereka akan tergerak juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan di tempat kerja kakak sedikit yang apa namanya, yang agak tidak mau bergerak, silahkan ya. Tapi kakak-kakak saya yakin kakak mau bergerak untuk perubahan yang lebih baik dengan diri kakak. Kan kita menahan diri dulu ke atas ya, keterampilan kita punya, terus kita ditugaskan atau memang tugas kita harus melakukan aksi nyata dan menggerakkan lingkungan sekolah kita, rekan sejawat. Kalau rekan sejawatnya susah, yang pasti kita mau berubah itu yaitu dengan peserta didik kakak-kakak. Mulai dari peserta didik, kalau saya kalau teman-teman sebagian tidak itu, saya tidak akan itu. Kalau saya karena saya punya murid ya, peserta didik yang memang untuk melakukan agen perubahan itu, tempat kita atau wadah kita, filosofi itu kayak Haja Dewantara itu, murid itu seperti padi kakak-kakak. Nah, kita sebagai petaninya. Lalu sekolah itu tempat seperti tanah kakak-kakak. Jadi bagaimana seorang petani itu sampai dari dia menyemai, dari dia menanam, dari dia merawat sampai dia mendapatkan hasil dari padi itu seperti apa, itu filosofinya luar biasa nih kakak-kakak. Kenapa RTL ini sangat penting bagi kita untuk bagaimana melakukan program itu secara baik ya, berkelanjutan ya kakak, untuk mendapatkan hasil positif dari apa yang kita lakukan sekarang. Kakak-kakak, ini penyampaian RTR, rencana tindak lanjut. Kakak-kakak, pengantar tugas kakak-kakak. Ini startnya dulu, kakak diperhatikan, boleh di screenshot. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler kakak-kakak, atau kemarin boleh P5 itu. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Kakak yang aku bilang tadi, kita
kalau melakukan program itu harus singkat dan dampaknya seperti itu. Oke, kakak-kakak mengantar tugas lagi sebelum merancang program kegiatan. Kakak-kakak melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Ini kakak-kakak yang aku bilang tadi, koneksi antar materi kita. Seperti kemarin, materi kemarin ini aksi kita itu melihat tentang aset yang ada di sekolah kita, baik itu di lingkungan masyarakat juga di daerah kita masing-masing. Kakak, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak itu bersamaan rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program sebagai PJK atau ada penilaian tugas ini meliputi ini kakak, ada silahkan kakak screenshot kalau itu ya, tujuan programnya, kelengkapan rencana dalam struktur program. Kakak sudah tahu apa yang kakak lengkapi, kayak kakak kalau mengambil program membuat video pembelajaran atau apa, kakak-kakak atau membuat alat peraga, kakak-kakak kelengkapan rencana itu apa saja yang kakak kakak siapkan bersama rekan sejawat dan murid. Terus keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Nah, kakak-kakak ada 4 ini. Kakak-kakak harus harus lihat dulu rencana dan evaluasinya seperti apa. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Pasil berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berdasarkan proyek melalui komunitas belajar sudah berjalan kakak-kakak. Ini yang akan kalian lakukan. Yang kalian akan lakukan nanti kakak-kakak dari kakak-kakak menyampaikan, berkonsultasi dengan kepala sekolah, boleh itu dipoto saja dan boleh nanti divideokan kakak-kakak ya, divideokan ketika kakak-kakak menyampaikan itu di depan atau di forum komunitas kakak-kakak. Itu divideokan nanti kakak-kakak. Terus notulen catatan diskusi KBS terkait LPJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Itu kakak-kakak harus dipersiapkan nih foto videonya, nanti kakak-kakak kalau memang programnya itu bisa menyangkut orang tua murid, silahkan kakak-kakak bentuk kasih undangan atau pemberitahuan saja kakak berapa orang untuk perwakilan untuk orang tua murid. Tapi kalau menurut kakak cukup dengan pihak sekolah saja, warga sekolah saja juga tidak apa-apa. Kakak tergantung program kakak yang kakak bikin. Terus rencana tindak lanjut, langkah yang akan dilakukan ini kakak-kakak, rencanakan ini pendapat Sukan Makar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu pendapat Sukan Makar. Moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut PTN perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan khusus itu ya proyek komunitas belajar penilaian ini baik dan benar, nanti kakak-kakak masuk sampai ke lini masanya. Oke, ada
Ini ada 8 kakak-kakak. Ada 8. Ini 8 ini kakak. Oke, ada 8 yang harus kakak-kakak jabarkan lagi. Judul yang seperti saya kemarin, judul program atau kegiatan kakak-kakak itu. Nah, yang kedua kakak-kakak latar belakang. Kakak-kakak bikin latar belakang lagi dari program yang kakak bikin. Kenapa kakak ngambil itu, alasannya apa, kan itu latar belakang itu buat alasannya kakak. Terus yang ketiga itu tujuan program. 4, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7, rencana evaluasi. 8, kemungkinan tantangan. Maka ini bahan tayang atau rancangan program proyek itu melalui komunitas itu belajar maksimal 9 menit ya. Maksudnya ketika kakak-kakak menjabarkan atau mengkomunikasikan itu presentasi itu maksimalnya 9 slide kakak-kakak bikin dari rancangan kemarin itu. Kemarin itu ada 9 slide kakak kalau bikin PPT-nya atau kanvanya kakak ya. Nah ini diperhatikan serius screenshot ini untuk tugas RTL-nya. Terus keterangannya apa itu punya siapa kak ya? Mic-nya Kak Hendro kayaknya ya. Kak Hendro boleh diitukan. Oke, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapat penguatan dari Pasil. Terus selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk diskusikan yang saya bilang tadi dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Terus unggah tugas seperti bahan tayang, notulen catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nanti kita ada tempat untuk mengunggah itu. 4, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Itu kakak-kakak punya saya kemarin kan tindak lanjutnya 2 bulan sampai 3 bulan kan karena sudah selesai kegiatan apa baru itu terlaksana kelihatan proyek yang mereka bikin berupa alat itu nanti kakak-kakak boleh ditindaklanjuti lagi sesuai itu. Nih kakak-kakak penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rancangan program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ini kakak-kakak dilihat ya di screenshot ada judul. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Terus uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih, dikembangkan dan pembelajaran berbasis proyek itu dapat melihat modul ini 2.3, 2.4 sampai 2.5. Ini kakak-kakak boleh kembali membuka kakak-kakak cenderungnya apa kaitan materinya antar materi itu yang mana kakak-kakak ambil. Itu di modul 2.3, 2.4, 2.5. Terus yang kubilang latar belakang tadi pastikan di dalam latar belakang menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Kakak-kakak ini choice ownership tadi ya. Kepemilikan mereka tentang murid dan dipromosikan didorong dalam program tersebut. Ini di dalam latar belakang kakak-kakak. Nanti kakak bikin latar belakangnya mengacu pada ini. Terus jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah,
atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 tentang aset kemarin ya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Nah, kayak saya kemarin, kenapa saya milih itu, karena memang di lapangan itu seperti itu, kurang alat olahraga, terus minat terhadap pada program kegiatannya apa, sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kakak-kakak melalui program itu, kakak-kakak kan bisa survei atau evaluasinya melalui ini, Kak. Murid, keadaan kakak juga, orang tuanya juga boleh. Ketika kakak mengajar, kira-kira yang mana nih yang kita butuhkan untuk menambah kompetensi kita, kompetensi pembelajaran yang bersifat pada peserta didik itu seperti apa. Ini tujuan programnya. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitas pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ini kalau kakak mengungkapkan tujuannya apa, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nanti kakak-kakak menjabarkan ini, kenapa kakak-kakak memilih dijelaskan ke komunitasnya tentang program ini. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kakak yang bertanggung jawab ya pasti dilihat dari siapa yang terlibat itu kakak. Ya. Nyatakan rencana yang jelas untuk menetapkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek itu. Kakak-kakak, kalau yang bikin proyek, kakak-kakak nanti guru melakukan pendampingan. Kakak-kakak sering mungkin menanyakan sampai mana proyek atau apa menjadi tantangan mereka. Kalau mereka merasa itu boleh kakak dampingi, kakak cari bersama-sama cara menyelesaikannya seperti apa. Dalam setiap kegiatan itu pasti ada hal-hal yang mungkin mereka anggap itu sulit untuk dipecahkan, itu tugas kita kakak apa kira-kira yang bisa kita kasih saran solusi untuk memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi dari penugasan yang kita bikin atau kita lakukan. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Kakak ungkapkan ke peserta didik juga lini masa yang harus mereka lihat ya, yang mereka patuhi dan mereka jalani. Oke, kakak-kakak, ini penjelasannya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan koekurikuler di sekolah
Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas atau usia. Ini kakak-kakak kelas berapa dan usianya berapa. Dijabarkan nanti ya. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Ini lini masanya ada juga program itu kapan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Kemarin ada katanya guru BK, guru SBK, guru apa yang kakak-kakak ambil. Kalau untuk SD nggak ada ya, cuman ada guru kelas kakak-kakak. Gunakan informasi pemetaan aset dan modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS, nama proyek Yuk Gerak katanya. Judul Guru Mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari model pendidikan gerak, penugasan gerak, menyiapkan publik penilaian dan sebagainya. Terus Yuni guru MIPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Indra Sari guru mapel bahasa Indonesia. Nah kakak-kakak kalau itu kan kalau mungkin SMP, SMA mereka sudah per guru mapel. Jadi kalau untuk SD kita minta bantu misalkan yang bikin tugasnya dari kelas 4, 5, 6, kakak-kakak bisa minta tolong dengan wali kelasnya. Itu yang diutamakan kalau mau nanti itu yang ketika kakak menjelaskan atau mensertasikan guru-guru tersebut yang bisa dan mau ketika kita menjelaskan ini berkolaborasi mendengarkan kakak-kakak. Biar mereka paham atau apa tugas mereka. Berdiskusi bersama ya, PPT atau video pendek dan penyampaian publik penilaian dan sebagainya. Oke, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Ini jabaran-jabaran yang 8 tadi kakak-kakak. Fokus pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset-aset best thinking kakak. Rencana evaluasinya, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja kakak mengumpulkan informasi, murid yang akan diikuti, ya ini kak program, staf anggota komunitas belajar evaluasi dalam sekolah dan bagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, ini wawancara atau survei, refleksi murid dan sebagainya. Kemungkinan tantangan nih kakak jelaskan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi, dan kakak-kakak juga punya solusi kak, disuruh kakak misalkan kakak tantangannya, kemungkinannya, bagaimana kakak menyatakan solusinya untuk mengatasi tantangan itu. Kakak-kakak menggunakan pemahaman dan keterampilan sudah dapat pada modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Ini kakak-kakak pelajari modul 3.1 di dalam KBS-nya kakak-kakak. Bagaimana solusinya? Salah satunya yang tadi kita bisa berkolaborasi bagaimana cara mengatasi masalah itu dengan rekan sejawat kita. Ya, ini kakak-kakak aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. Yang A itu tujuan program, mengarah ke perwujudan pembelajaran program yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian terstruktur dari tujuan besar program. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cukupnya lini masa perencanaan dan
pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan, dan dalam pelaksanaan 4 rencana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang C-nya keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra itu. Di rencana evaluasi program, ini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan datanya apa. Ini ada observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lain. Ini lini masa rencana tindak lanjut RTL kakak-kakak. Penyusunan rancangan tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. 2. Menyusun dalam unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan Natulen, berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Yang ketiga, penilaian RTL setelah unggah RTL. Yang 4, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL itu. Terus catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Nah, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL, PJBL perlu diperhatikan. Kakak-kakak, di sini semua nggak ada ya, nggak ada satu sekolah ya. Bahan tayang dapat disusun masing-masing, ini jika ya. Konsepnya apa? Maksudnya jika ada yang sama mungkin ya kakak-kakak harus diubah, nih milih salah satu. Sama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta. Ini kalau sama, kita nggak ada yang sama nih, lewat aja. Oke, sampai ke diskusi dan tanya jawab kakak-kakak. Silahkan ada yang ditanyakan. Kita ada diskusi dan tanya jawab. Kak Artudin. Oke, silahkan Kak. Mau nanya Kak, di latar belakang tadi Kak. Latar belakang itu ya. Terus apakah yang ditanya latar belakang? Ya, coba. Nah, di latar belakang ini kan kami, apakah kita menjelaskan latar belakang yang kita ajar itu misalnya permainan poli, latar belakang poli itu seperti ini kah? Maksudnya seperti sejarahnya atau gimana Kak? Maksudnya untuk latar belakang ini? Enggak kakak kan bikin rancangan proyek itu. Kenapa? Misalkan kakak ngambil proyeknya apa? Kenapa kakak ngambil itu? Alasannya apa? Itu latar belakangnya itu alasannya Kak. Dari misalkan kakak kayak saya itu kemarin ngambil proyek saya itu kan kata saya alat sederhana yang bisa digunakan untuk berolahraga atau permainan tradisional. Nah, kenapa saya seperti itu? Yang pertama alasannya kalau saya itu melengkapi alat-alat yang ada di sekolah, menunjang prasarana dan sarana di sekolah. Kedua, menanamkan atau menumbuhkan nilai-nilai budaya yang ada kakak-kakak, karena zaman sekarang anak-anak mungkin jarang melakukan permainan tradisional itu. Nah, itu kakak-kakak salah satu latar belakangnya. Kedua, kira latar belakang itu biar kira anaknya latar belakang itu sejarah enggak Kak, ya sebenarnya enggak. Kenapa kakak bisa ngambil proyek itu atau proyek yang kakak itu tuh apa nanti dampaknya latar belakangnya yang kakak lakukan ya, yang kakak ambil itu yang berbicara tentang latar belakang itu
Kenapa? Yang seperti ku bilang tadi, contohnya kakak punya pikiran atau punya pemahaman sendiri, itu dijabarkan. Kalau yang belogo, yang begasing mungkin menambahkan atau menanamkan budaya tradisional atau khas permainan tradisional di desa atau di Kalimantan Tengah sendiri. Nah, itu contohnya latar belakang itu. Terus kakak yang lain adakah? Jelas? Ada lagi Kak Tudin? Nah, ini kakak-kakak boleh Enggak ada, nanti Kak. gimana? Sudah di screenshot semua biar nanti judulnya ini jabarannya seperti ini. Ya. Oke, minimal 9 slide kakak-kakak ketika melakukan itu ya, menjabarkan itu. Kalau Terus gimana Kak? Maaf tanya lagi Kak. Iya, Misalnya kan saya nih mau permainan tradisional, misalnya contohnya misalnya bagasing. Ternyata ada Kak Hendro atau Kak lainnya, sama nggak apa-apa Kakak? Nggak apa-apa, karena kan itu beda sekolah juga nggak apa-apa. Oh iya iya. Mungkin Soalnya kan nanti kita nggak tahu sama angkanya. Nggak apa-apa. Bisa juga juga. ya. Kak. Ya nggak apa-apa. Nyontek ketamanya. Ya. Tapi kalau agak sama itu jangan disama-samain itunya ya. Pasti ada beda latar belakangnya apa di itu, pasti ada beda tujuannya apa karena kita melihat Kak, aset-aset yang ada di lingkungan belajar kita itu apa. Aset yang membedakan itu biasa. Ada lagi ini sudah di screenshot semua yang tadi sudah. Oke. Jadi sambil itu ya Kak, sambil WA aja kalau kakak-kakak mengalami kendala apa. Nanti banyak-banyak kakak juga lihat referensi punya orang lain sambil itu kan. Sama kakak-kakak di kelompok juga boleh nanti bertanya sama teman sekelompoknya, minta saran pendapat kakak-kakak. Ada lagi Kak? Oke, waktu break Kak. Selesai juga, sudah mencukupi juga. Kopi break. Apa, Kak? Kopi break. Kopi break. Iya, kopi break. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini masih ada yang bingung juga nggak ya Kak? Saya yakin sudah agak mulai kata Kak Puji kemarin ada mulai nyantol juga, ada tercerah juga Kak karena sudah berdiskusi atau berkelompok kemarin. Mungkin ini arahan dari saya, dari moderator ini, bagaimana melakukan rencana tindak lanjut itu. Berarti sehabis judul latar belakang itu. Iya. Judul, tujuan Kak, tujuan dulu, habis itu latar belakang rasanya tadi ya. Tapi kalau kalau kita bikin itu tuh latar belakang dulu, baru tujuannya Kak. Tujuan program. Kalau kita bikin baru seperti apa namanya? Aku tuh lupa. Kayak kami kemarin itu bikin tulisan itu di latar belakang itu di duluan Kak, latar belakang dulu baru tujuan. Nah, tujuan atau manfaat boleh diungkapkan di situ. Susun seperti apa Kak namanya? Karya ilmiah. Belum judul ya. Penguatan dah. Ya, judul dulu baru itu latar belakangnya. Susunannya ya. Kamu mau tanya habis judul latar belakang, tujuan, struktur program, ya nanti kakak-kakak boleh nanti diskusi juga sama-sama ya di grupnya. Oke ya, Kak Jamanur mau bertanya ya. Yang paling pertama itu yang matematika.
itu kan ada di atas tujuan ya, di atas kelompok apa itu di atasnya latar belakang tadi, di atas latar belakang. Ya judul itu Kak, misalnya kan judulnya kan kita bikin misalnya ini gitu. Terus kegiatannya itu harus kita tulis juga Kak, misalnya kegiatan yang permainan itu. Judulnya aja Kak, kalau kegiatannya kita jabarkan di capaian atau langkah-langkah dalam ini, yang keempat itu Kak. Anak Ingosnya buruk. Maksudnya tuh judul programnya apa, yang atau kegiatan kakak yang kakak bikin itu apa judulnya. Terus kalau kegiatan tahap-tahap itu langkah-langkahnya masuk ke nomor 4 Kak. Ya Kak, makasih Kak, cuma itu aja Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi kakak. Silahkan kakak berkolaborasi ya di itu. Nanti saya yakin Kak Dodi banyak pengalaman, jadi kakak bisa saling berkolaborasi sambil bertanya ya. Masalah ini Kak Dodi sudah paling top di kelompok kita, S2 sudah, jadi kakak jangan gitu, nggak enak saya. Enggak Kak, betul. Jadi kakak-kakak bisa apa namanya ngasih saran pendapat sama kakak-kakak yang lain. Jadi mungkin kakak bingung Kak, ini bagaimana? Jadi sama-sama ya biar apa namanya programnya masih banyak kurangnya juga Mas Jan. Ya sama-sama belajar. Saya juga belajar dari kakak-kakak juga sama. Oke, ada lagi Kak. Gunakan kolom WA. Gunakan WA grup kalian yang baru itu untuk dodot deh. Jadi anak baik. Oke, saya stopkan dulu. Nanti belum. Oke, kita lanjut Kak ya. Kalau itu nanti bisa kita stopkan dulu rekodnya kalau itu. Oke, kakak-kakak. Ini apa ini? Enggak, bukan pantun ya kakak. Apa ini Kak? Kalau ladang banyak hama katanya habis. Puisi kah? Puisi ya Kak? Atau puisi ya? Ayo siapa yang bisa baca lagi? Bisa mengungkapkan ayo Kak. Pantun enggak? Pantun. Oh pantun. Kalau ladang banyak hama. Oh iya, setelah Puji, ayo Puji. Silakan Kak Puji. Kalau ladang banyak hama, perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Dua Kak, yo siapa lagi yang dua? Burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kasih aplaus. Aplaus dulu. Ayo kita kasih aplaus dulu. Banyak ya aplausnya. Nge-spam aplaus. Oke. Kakak-kakak. Di situ ada pantun ya. Oke. Dilanjutkan dengan pengantar bukti karya link. Nanti kakak-kakak dihitungkan itu ya, di berbagi link nanti di mana tempat kakak mau upload nanti ada di itu, di RTL berapa itu rasanya. Kakak-kakak terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, terlebih dulu kita berdoa. Diminta di narasi ini berdoa lagi kakak-kakak. Oke. Terima kasih kakak-kakak, kita berdoa dulu. Setelah berdoa kita foto bersama. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Kakak-kakak saya akhiri ini pertemuan kita untuk RTL. Untuk lebih lanjutnya boleh kita sama-sama di grup atau chat pribadi untuk itu ya.
Saya hentikan dulu. Ya, silahkan buka kamera kakak-kakak semua. Bentar, bentar. Oi, Minum. Sudah lewat. Ini terakhir. kenapa? Bu Hendro. Saya izin open itu dulu ya. Stop record dulu.